Pangkalan adalah salah satu wilayah administrasi pemerintahan yang masuk dalam wilayah Kabupaten 50 Kota. Dalam Tambo, Pangkalan disebut sebagai Kambuak Banyah Tampang Pusako dari luak 50 kota yang terdiri atas 5 suku dan bermamak nan 12, bermalin nan 12, serta dilengkapi pula dengan hulu balang nan 12. Pangkalan adalah satu dari sekian banyak wilayah di Sumatera Barat yang masih melibatkan praktek kebudayaan yang khas dan sesuai dengan adat dan budaya Minangkabau dalam tradisi pernikahan. Tahapan-tahapan adat pernikahan terangkai dari awal perkenalan hingga tahapan terakhir yang disebut dengan Manjalang Mintuwo. Mulai prosesi pernikahan. Pertama kali kita mengadakan ta'aruf atau meminang. Jadi kita meminang seorang laki-laki, meminang perempuan itu di negara lain. Kalau kami cara meminang, yang perempuan meminang yang laki-laki. Kami meminang laki-laki, datanglah keluarga perempuan meminang untuk laki-laki tadi. Itu kami biasanya membawa juadah kami yaitu oti cocah. Kalau oti cocah ini itu yang nomor satunya tuh. Roti cocah, kalau tidak sanggup kita membawa roti cocah, kalau kita orang sederhana, boleh kita membawa ketupat serikaya. Di bawah itu lagi boleh juga kita membawa kue hias atau agar-agar. Nah, tetap setiap pembawaan kita itu ada namanya. Kalau dek kami Pangkalan, kampiu siria, yang diisinya siri, kapur, gambir, pinang, dan tembakau. Pola perkawinan di Minangkabau bersifat eksogami, yaitu kawin dengan orang di luar suku atau tidak sesuku. Sedangkan pola menetap setelah perkawinan bersifat matrilokal, yaitu suami tinggal di rumah istri. Pada umumnya, upacara adat perkawinan di Minangkabau hampir sama di setiap daerah. Sebagaimana ungkapan orang Minangkabau yang menyebut bahwa lain lugu, lain ikannya, lain padang, lain belalangnya. Itu diarak oleh induk bako bagi pihak perempuan. Datang bako ke rumah kita, diarak dulu. Nah, sudah itu yang dibawa oleh induk bako, karena induk bako kita mengundang orang yang dekat atau sahabat atau tetangga dan ipar-ipar uni-uni dan karib kerabatnya, itu membawa beras dan telur atau beras dengan kelapa. Bako adalah keluarga pihak ayah. Secara syariat, kita lebih dekat dengan keluarga ayah kita. Oleh sebab itu, pada acara pernikahan ini, sebagai rasa kasih sayang pihak bako melepas kita dengan suatu arakan yang disebut babako, yang terdiri dari keluarga pihak bako, painga, panginang, dan kerabat bako lainnya.
Setelah barak baku, kami juga ada yang meminta paingnya namanya. Paingnya ini adalah tukang hias. Tukang hias ini gunanya untuk menghias pengantin pergi turun mandi. Pengantin perempuan ini turun mandi. Sebelum dia turun mandi, dia disolek dulu di kamar oleh tukang hias. Digunting rambutnya sedikit menghilangkan sialnya. Cara yang kedua itu menikah. Waktu menikah, Marapulai yang laki-laki dijemput oleh Sumando Marapulai perempuan. Abangnya lah yang namanya atau ayah PET apa namanya, tapi tetap abangnya yang akan menjemput. Saya terima nikahnya anak dan bapak Sumi Rahmatina dengan maharnya sepadan alat sholat tunai. Sah. Menurut struktur masyarakat Minangkabau, walaupun seseorang telah melakukan perkawinan, ia tetap menjadi anggota kaumnya atau sukunya. Suami di rumah keluarga istrinya dipandang sebagai urang Sumando. Walaupun yang akan menikah dua orang anak manusia, tetapi hakikatnya adalah pertautan dua keluarga. Seperti kata adat Minangkabau, nikah si parampuan, kawin Juniniak mama. Setelah melaksanakan pernikahan di masjid, calon Marapulai dan keluarganya pulang ke rumahnya untuk acara mendoa sebagai rasa syukur. Kemudian Sumando anak Daro menjemput kembali ke rumah Marapulai. Setelah kita adakan pernikahan akad ijab kabul di masjid, setelah selesai ijab kabul oleh walinya dan dengan doa-doa sekaligus oleh penghulu, maka selesailah pernikahan dan menerima dia akan mas kawinnya atau maharnya. Marapulai datang diiringilah oleh yang namanya zikir. Belakang tuh bundo kandung. Setelah bundo kandung baru anak-anak gadis yang pakai payung, anak-anak muda-muda lah gitu, yang baru-baru kawin itu pakai baju tenun sia, membawa selendang sia dan pakai payung. Diarak lah, barulah pengantin laki-laki di belakang.
sana diaraklah marapulai laki-laki tadi. Yang pertama arakkan tuh ada tuh jalannya, ada gunduh kanduangnya, ada yang membawa kapi Syria. Kalau kami namanya kapi Syria. Ada yang membawa carano. Carano ini nanti untuk nenek mama diserahkan pada nenek mama marapulai perempuan. Sesampainya di rumah anak Daro, marapulai akan disambut dengan tari pasambahan dan pantun yang berbunyi kacik duo guntiang duo di guntiang babungo, jan lupo bungo malati, adat lamo pusaku tuo, lah kito jalani basamo, silahkan masuk anyolai. Setelah orang luar selesai makan dan mendoa, marapulai juga pulang dengan rombongan Ba'ara. Kemudian siangnya, marapulai dijemput lagi oleh Ipa anak Daro yang berpakaian baju kebaya dalam atau baju kurung dengan menggunakan selendang mencia ameh dan membawa kampia Syria. Setelah makan lengko, disampaikan juga untuk menjemput marapulai kembali untuk bersanding sekaligus mengundang juga orang tua dan kerabat marapulai untuk barale. Setelah prosesi ini, marapulai sudah mulai tinggal bermalam dan pulang subuhnya. Setelah sampai di rumah, juga belum boleh masuk pintu. Pintu kamar pun belum boleh dia masuk. Tertutup pintu kamar. Dengan kalau dulu namanya itu badan dinding. Kalau kami ni mama, ulah malu ke kami buat pun ani mama nam samo. Jangan anak samo kami joranan datang. Sampai buat po, asal jangan tu sampai ni. Sampai tu. Sampai. Ya bismillah nasi dah. Samo buat po. Ya. Setelah marapulai masuk ke dalam kamar, di sana ada disediakan engko. Engko ini sama dengan janur. Kalau orang Jawa janur. Kalau kami engko yang berbunga-bunga, dan di sana dah terletaknya Cik Tolu. Terletak Cik Tolu dengan sari lama. Di bawah sekali ada singgang ayam dengan sari lama. Ayam singgang dikubur dengan sari lama tadi. Dibawalah oleh penjoki tadi, ditusuklah tangan marapulai laki-laki ke singgang ayam. Carilah singgang ayam di situ. Dalam kamar terdapat lengko dan juga makanan dalam engko yang berisi nasi lama, yang di atasnya terdapat singgang ayam. Itu menandakan marapulai tadi itu adalah marapulai gadis. Kalau udah kawin tidak boleh begitu. Ini masih perawan, menentukan keperawanannya di situ. Itulah ditusuklah tangan ayam, singgang ayam. Setelah itu dikesampingkan engko, suruhlah makan berjambah. Jambah lengko. Makalah marapulai dengan jambah. Di dalam kamar. Belum boleh di luar. Di luar kamar, para nenek mama meninggalkan pesan kepada tuan rumah agar dapat menasihati anaknya bila ada sesuatu yang janggal.
Tikon yang ko adalah mahkota bagi orang Pangkalan yang untuk menutupi kening. Asal kata dari tutup kening, itu arti kata tikonnya. Jadi untuk tutup kening, ya, jadi selendang 2 lapis tadi untuk menutup aurat ya. Itu betul lah tikon yang tadi fungsinya menutup aurat, adat bersini sarak, sarak bersini kita belah. Di sana ada di tikon yang itulah. Sebab berbentuk tanduk kerbau itu, sebelah kanan dia berat kepada agama, kuat pada agama, yang sebelah kiri kuat pada adat. Adat bersini sarak, sarak bersini kan kita belah. Kondiak ini penutup perut. Bagi orang Minang, perhiasan yang dipakai oleh anak daro dalam acara pernikahan tidak sekedar untuk memenuhi syarat estetika saja, namun juga memiliki makna filosofis. Mahkota atau suntiang yang ditaruh di kepala anak daro menyiratkan ketangguhan wanita saat menjalani kehidupan berumah tangga. Jadi menyelang mertua itu yang dibawa ke sana itu singa ayam. Sampai 100 buah singa ayam tuh yang sama. Nggak bisa kita bikin singa ayam. Boleh beras telur, beras dengan ayam hidup, boleh itu yang kita bawa. Itu bedanya. Kita adat kita ini jangan sampai hilang. Nyurang jalakang dek paneh, jalak dek jan. Adat kita. Jan mek kau cupak dia ali dek ramang galeh, jalan dia ali dek ramang. Iko yang kita jago, adat lama kita kok. Harus kita kekeh dengan adat lama kita nih. Harus kita perkenalkan kepada anak-anak kita. Berkata pantun tadi, kaki dua, guntiang dua, diguntiang kabungo, jangan lupa bunga malati. Adat lama pusaka tua, inilah kita jalan bersama, boleh nak ketik mengarati.